Matahari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Ku awali presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Hayu Stefani MPD serta teman-teman sekalian. Saya Sifani Tia Devi selaku moderator dari kelompok 5 yang akan membimbing presentasi pada pagi hari ini. Dan adapun rekan-rekan saya yaitu Dea Nurhaliza, Hayati Afni, dan Eriska Putri. Pada kesempatan hari ini, kelompok kami akan membahas tentang pemimpin kelompok dalam layanan BK kelompok. Dan pembahasan materi hari ini ada 4, yaitu karakteristik pemimpin kelompok, yang kedua tugas pemimpin kelompok, ketiga fungsi utama pemimpin kelompok, dan yang terakhir ada gaya kepemimpinan pemimpin kelompok. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Hayati Afni. Dengan Hayati dipersilakan. Karakteristik pemimpin kelompok efektif. Pemimpin kelompok dalam menjalankan profesinya selain dilihat sebagai profesional, dia yang dilihat sebagai pribadi. 1. Pemimpin kelompok sebagai pribadi. Koret 1981 dalam Wibowo 2005-118 mengungkapkan beberapa ciri pribadi yang sangat berhubungan dengan kepemimpinan. Kelompok yang efektif. 1. Kehadiran, di mana pemimpin harus hadir secara fisik dan emosional. Kekuatan pribadi yang meliputi kepercayaan diri dan kesabaran akan pengaruh seseorang pada orang lain. Keberanian, konselor harus menunjukkan keberanian dalam interaksi mereka dengan anggota kelompok dan bahwa mereka tidak boleh bersembunyi di belakang peranan khusus mereka sebagai konselor. Kesadaran diri, hal yang berbarengan dengan kemauan untuk menghadapi diri sendiri, keunggulan atau ketulusan. Keaslian, keefektifan menuntut pemimpin menjadi seorang pribadi yang asli, yang nyata atau real, kongruen dan jujur. Identitas merupakan keyakinan atau kepercayaan dalam proses kelompok. Kegairahan, pemimpin perlu menunjukkan bahwa mereka menunjuki pekerjaan mereka dan senang bersatu lagi kelompok mereka. Daya cipta dan kreativitas, kesanggupan secara spontan menjadi kreatif dan memberi kelompok ide dan segar. Daya tahan atau stamina, sejak kelompok mulai berjalan dan pelan-pelan secara fisik dan psikologis. Pemimpin perlu menemukan cara-cara agar hidup seluruh bagian dari kelompok. Pemimpin kelompok sebagai seorang profesional, keberhasilan pemimpin menghendaki keterampilan kelompok yang spesifik dan penampilan yang sesuai pada fungsi-fungsi tertentu. Keterampilan kepemimpinan tersebut perlu dipelajari dan dipraktekkan. Walaupun mereka tidak dapat dipisahkan dari kepribadian pemimpin. Corey 1981 dalam Wibowo 2005-111, semua aspek kognitif dan efektif dari pemimpin akan nampak dalam keterampilan yang diperlihatkannya dalam praktek. Lewat keterampilannya tersebut akan dilihat keefektifannya sebagai pemimpin, gaya dan keterampilannya dan perannya sebagai pemimpin kelompok. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dea. Dea dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Afni. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas pemimpin kelompok. Tugas-tugas pemimpin kelompok adalah membuat dan mempertahankan kelompok, membentuk budaya dalam kelompok, dan membentuk norma-norma dalam kelompok. Tugas-tugas pemimpin kelompok itu ada 3. Yang pertama, membuat dan mempertahankan kelompok. Mempertahankan agar anggota kelompok tetap hadir dan tetap mengikuti kelompok yang dibuatnya. Sebab gagalnya salah seorang anggota untuk mengikuti kelompok
dapat mempengaruhi anggota lain ataupun jalannya kelompok. Yang kedua, ada membentuk budaya dalam kelompok. Pemimpin mempunyai tugas untuk membawa kelompok dari salah satu faktor kuratif ke faktor kuratif yang lainnya melalui pembentukan budaya kelompok. Pemimpin akan membentuk budaya yang dapat menimbulkan interaksi yang tepat di dalam kelompok. Nah, yang ketiga ada membentuk norma-norma dalam kelompok. Norma-norma di dalam kelompok dibentuk berdasarkan harapan anggota kelompok terhadap kelompok dan pengarahan langsung maupun tidak langsung dari pemimpin dan anggota yang lebih berpengaruh. Maka, pemimpin mempunyai banyak catatan untuk membuat desain budaya kelompok yang menurut pandangannya akan memberikan suasana terapeutik optimal. Pemimpin kelompok adalah pusat perhatian kelompok dan anggota akan mengharapkan arahan darinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eriska. Pada Eriska, saya persilahkan. Baik, terima kasih Dea. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi utama pemimpin kelompok. Contohnya yang pertama, menyusun strategi yang tepat. Salah satu fungsi pemimpin kelompok yang paling penting dan utama adalah menyusun strategi yang tepat. Kepemimpinan yang baik akan membantu grup atau anggota tim dalam menyusun tujuan-tujuan apa saja yang menjadi prioritas penting. Karena strategi juga berperan penting dalam menyusun langkah-langkah apa saja yang harus kita ambil agar bisa lebih mudah meraih tujuan kepemimpinan yang diinginkan. Selanjutnya, contoh yang kedua, merancang teknik. Dalam kepemimpinan sangat identik dengan peluang dan resiko. Jadi, disinilah fungsi kepemimpinan memainkan perannya. Salah satu fungsi kepemimpinan akan memudahkan kita untuk merancang taktik yang tepat dalam meraih peluang baru dan mengendalikan resiko yang datang. Kemudian ada penyelesaian masalah. Setiap kepemimpinan dalam kelompok memang tidak akan pernah terlepas dari masalah. Masalah datang untuk dihadapi dan diselesaikan, bukan untuk dihindari. Inilah salah satu fungsi kepemimpinan, yaitu menyelesaikan permasalahan dengan solusi yang cepat dan tepat. Selanjutnya, ada pengambilan keputusan yang tepat. Fungsi kepemimpinan yang keempat adalah membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Karena seringkali keputusan yang diambil secara konsensus malah mengarahkan kita pada keputusan yang tidak optimal dan kurang bijak. Dalam hal ini, peran kepemimpinan benar-benar harus bekerja dengan sangat baik, sehingga kepemimpinan berfungsi untuk bersikap adil antara otoritas dan akuntabilitas keputusan. Jika kita berhasil melakukannya, maka kita akan mendapatkan peluang yang lebih besar untuk meraih keputusan yang bijak, optimal, dan rasional. Lalu yang terakhir ada melakukan pengorganisasian dengan teratur. Selain itu, kepemimpinan juga berfungsi untuk melakukan pengorganisasian secara teratur. Maksudnya, kepemimpinan berupaya untuk mengatur sumber daya manusia atau SDM agar mampu menyelesaikan tugas kerjanya dengan hasil yang baik. Pengorganisasian mengatur bagaimana anggota tim harus menggunakan waktu dengan seefisien mungkin dengan menghasilkan karya atau hasil kerja yang lebih banyak. Nah, dengan menerapkan pengorganisasian yang baik, maka semua hal akan menjadi sangat teratur. Demikian penjelasan dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syifa Nitya. Kepada Syifa Nitya dipersilakan. Baik, terima kasih Eriska. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah pemimpin yang sebelumnya membuat keputusan memperhitungkan masukan-masukan yang diterima dari orang yang dipimpinnya.
Yang kedua, kepemimpinan otoriter. Pemimpin dengan gaya ini merupakan pemimpin absolut. Gaya kepemimpinan ini bisa dilihat dari cara seorang pemimpin mengambil keputusan tanpa memikirkan orang yang terdampak keputusan yang diambil. Selain itu, kebebasan berpendapat orang yang dipimpin pun sangat terbatas, hampir tidak ada. Biasanya hanya mengandalkan rasa takut atau proses pendisiplinan yang kuat. Yang ketiga, kepemimpinan delegatif. Delegatif adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memberikan otoritas kepada tim yang dipimpinnya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Lalu yang selanjutnya ada kepemimpinan strategis. Gaya kepemimpinan strategis menempatkan dirinya antar tugas atau tujuan yang harus dicapai dan kesempatan untuk berkembang dari tugas yang diberikan. Pemimpin ini akan berusaha mengimbangi dan memastikan bahwa kondisi kerja setiap orang tetap kondusif dan stabil. Lalu yang kelima ada kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan ini akan memberikan imbalan atau reward jika tim yang dipimpinnya berhasil mengerjakan pekerjaan dengan kualitas memuaskan dan sesuai dengan target dan arahan. Lalu selanjutnya ada kepemimpinan transformasional. Pemimpin dengan gaya transformasional selalu berupaya untuk mengubah timnya ke arah yang lebih baik. Lalu ada kepemimpinan karismatik. Pemimpin dengan gaya karismatik umumnya bisa menggerakkan massa atau tim yang dipimpinnya secara alami untuk mencapai tujuan. Lalu yang terakhir, ada kepemimpinan biokrasi. Pemimpin ini selalu mengacu pada SOP dan ketentuan yang berlaku. Baik, setelah menyimak materi presentasi kami, teman-teman silakan jika ada yang ingin bertanya terkait materi, bisa tanyakan langsung di grup. Dan terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi kami pada hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.